Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang manusia dan keindahan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Karena manusia mempunyai akal dan pikiran secara logis dan dinamis dan bisa membatasi diri dari perbuatan yang tidak dilakukan. Dan kita pun sebagai manusia bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Selain itu, manusia dapat diartikan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Karena bukan hanya diri kita sendiri saja, tetapi manusia perlu bantuan orang lain. Maka sebab itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Keindahan. Keindahan sering diutarakan kepada situasi tertentu. Arti kata keindahan yaitu berasal dari kata indah, artinya bagus, permain, cantik, elok, molek, dan sebagainya. Keindahan identik dengan kebenaran. Sesuatu yang indah itu selalu mengandung kebenaran. Walaupun kelihatannya indah tapi tidak mengandung kebenaran, maka hal itu pada prinsipnya tidak mengandung kebenaran. Keindahan bersifat universal, artinya keindahan yang tidak terikat oleh selera perorangan, waktu, tempat, atau daerah tertentu, bersifat menyeluruh segala sesuatu yang mempunyai sifat indah, antara lain segala hasil seni, pemandangan alam manusia, dengan segala anggota tubuhnya, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Latin, keindahan diterjemahkan dari kata bellum, akar. Katanya adalah bellum, yang berarti kebaikan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata beautiful. Dalam arti luas, keindahan meliputi hasil seni, alam, moral, dan intelektual. Dalam arti estetik, keindahan mencakup pengalaman estetik seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diserapnya. Sedangkan dalam arti terbatas, keindahan sangat berkaitan dengan keindahan dalam bentuk warna atau benda. Sungguhnya, keindahan itu memang merupakan suatu persoalan filsafati yang jawabannya beraneka ragam. Salah satu jawaban mencari ciri-ciri umum yang ada pada semua benda yang dianggap indah, kemudian menyamakan ciri-ciri dan kualitas hakiki itu dengan pengertian keindahan. Jadi, keindahan pada dasarnya adalah sejumlah kualitas pokok tertentu yang terdapat pada suatu hal. Kualitas yang paling sering disebut adalah kesatuan, keselarasan, kesetangkupan, keseimbangan, dan perlawanan. Sedangkan hakikat dari keindahan itu sendiri yaitu kualitas atau pokok tertentu yang terdapat pada suatu hal. Kualitas yang paling sering kita dengar atau tidak lazim kita dengar yaitu kesatuan, keselarasan, kesetangkupan, keseimbangan, pertentangan atau perlawanan. Herbert Reed merumuskan bahwa keindahan adalah kesatuan hubungan-hubungan bentuk yang terdapat di antara penerapan-penerapan indrawi manusia. Filsuf abad pertengahan Thomas Aquinas mengatakan bahwa keindahan adalah sesuatu yang menyenangkan bila mana dilihat. Keindahan dalam arti luas, menurut Aristoteles, keindahan sebagai sesuatu yang baik dan juga menyenangkan. Keindahan dalam arti estetik murni, yaitu pengalaman estetik seseorang dalam hubungan dengan segala sesuatu yang diserapnya. Keindahan dalam arti terbatas, yaitu yang menyangkut benda-benda yang dapat diserap dengan penglihatan, yakni berupa keindahan, bentuk, dan warna. Keindahan identik dengan kebenaran. Kebenaran adalah keindahan, dan keindahan adalah kebenaran. Keduanya mempunyai nilai yang sama, yaitu abadi dan mempunyai daya tarik yang selalu bertambah, yang tidak mengandung kebenaran tidak. Ada dua nilai yang penting dalam keindahan, yaitu nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik. Nilai ekstrinsik yakni nilai yang sifatnya
sebagai alat membantu untuk suatu hal. Contohnya tarian yang disebut halus dan kasar. Nilai intrinsik yakni sifat baik yang terkandung di dalam atau apa yang merupakan tujuan dari sifat baik tersebut. Contohnya, pesan yang akan disampaikan dalam suatu tarian. Teori estetika keindahan menurut Jean M. Philo dalam bukunya Current Concepts of Art dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa keindahan itu bersifat subjektif adanya, yakni karena manusianya menciptakan penilaian indah dan kurang indah dalam pikirannya sendiri. Kelompok yang berpendapat bahwa keindahan itu merupakan pertemuan antara yang subjektif dan objektif. Artinya, kualitas keindahan itu baru ada apabila terjadi pertemuan antara subjek manusia dan objek substansi. Ada 3 hal yang nyata ketika seseorang menyatakan bahwa sesuatu itu indah. Apabila ada keutuhan, ada keselarasan, serta kejelasan pada objek tersebut. Ini biasanya disebut sebagai hukum keindahan. Hubungan manusia dan keindahan. Manusia yang menikmati keindahan berarti manusia mempunyai pengalaman keindahan. Pengalaman keindahan biasanya bersifat terlihat, visual, atau terdengar auditori, walaupun tidak terbatas pada 2 bidang tersebut. Keindahan tersebut pada dasarnya alamiah. Alam itu ciptaan Tuhan. Alamiah itu adalah wajar, tidak berlebihan dan tidak kurang. Konsep keindahan itu sendiri sangatlah abstrak. Ia identik dengan kebenaran. Batas keindahan akan berhenti pada sesuatu yang indah dan bukan pada keindahan itu sendiri. Keindahan mempunyai daya tarik yang selalu bertambah, sedangkan yang tidak ada unsur keindahan tidak mempunyai daya tarik. Orang yang mempunyai konsep keindahan adalah orang yang berimajinasi, kreatif, dan rajin dalam menghubungkan benda satu dengan benda lainnya. Ada beberapa alasan mengapa manusia menciptakan keindahan, yaitu yang pertama, tata nilai yang usang, kemerosotan zaman, penderitaan manusia, dan keagungan Tuhan.